Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa seluruh siswa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7 bab 2, yaitu tentang mikroskop dan bagian-bagiannya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menyebutkan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Setiap hari kita sering mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita. Tentunya untuk melakukan pengamatan kita memerlukan alat indera. Salah satunya kita menggunakan mata kita. Namun, mata kita memiliki keterbatasan karena mata kita tidak dapat melihat benda-benda yang sangat kecil. Seperti melihat bentuk sel, bentuk virus, bentuk jaringan, bentuk atom, bentuk bakteri, bentuk DNA, dan sebagainya. Sehingga untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, kita memerlukan alat bantu, yaitu berupa mikroskop. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dan bagian-bagian dari mikroskop. Jenis-jenis mikroskop itu sangat banyak dan beragam. Seiring dengan kemajuan teknologi, mikroskop semakin canggih. Bahkan ada mikroskop yang menampilkan gambar dengan bentuk 3 dimensi. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah mikroskop berdasarkan sumber cahaya. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mikroskop cahaya dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Mikroskop cahaya, sumber cahayanya berasal dari cahaya matahari atau cahaya lampu. Mikroskop ini ada 2 bentuk, yaitu mikroskop monokuler dengan menggunakan 1 lensa okuler dan mikroskop binokuler dengan menggunakan 2 lensa okuler. Mikroskop cahaya pada umumnya digunakan di dalam laboratorium untuk melakukan pengamatan atau di sekolah untuk pengajaran. Tentunya sekolah kalian juga punya kan? Sementara mikroskop elektron sumber cahayanya berasal dari elektron. Mikroskop ini mampu melakukan perbesaran sampai 2 juta kali dari ukuran yang sebenarnya. Nah, sekarang yuk kita lihat bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Bagian yang pertama adalah lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata pengamat. Fungsinya untuk membentuk bayangan yang terbentuk dari lensa objektif. Biasanya bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Bagian yang kedua adalah tabung mikroskop. Berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Bagian yang ketiga adalah revolver. Berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Bagian yang keempat adalah lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati. Berfungsi untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada gambar ini terdapat 3 lensa objektif, masing-masing dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Kalian boleh menggunakan lensa objektif dari perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu. Kemudian, kalau misalkan objek yang diamati belum terlihat, boleh bergeser dengan cara memutar revolver ke perbesaran berikutnya. Yang kelima adalah meja mikroskop. Berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Bagian yang keenam ada kondensor. Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memusatkannya pada objek yang akan diamati. Bagian yang ketujuh ada diafragma. Berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Bagian yang kedelapan ada cermin. Berfungsi untuk memantulkan cahaya. Cermin ini boleh digeser atau diputar-putar untuk mendapatkan cahaya yang masuk.
Kemudian ada pengatur fokus kasar atau disebut juga dengan makrometer, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Kemudian bagian yang ke-10 ada pengatur fokus halus atau disebut juga mikrometer, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Bagian yang ke-11 ada pegangan mikroskop atau lengan mikroskop, berfungsi untuk membawa dan memindahkan mikroskop ke tempat lain. Bagian ke-12 ada klip atau penjepit, berfungsi untuk menjepit objek agar tidak bergeser-geser saat pengamatan sedang berlangsung. Bagian ke-13 ada sendi inklinasi yang berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan mikroskop. Dan bagian yang terakhir ada kaki mikroskop, berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Mikroskop pada gambar ini biasanya terdapat di sekolah-sekolah. Tentunya kalian juga memiliki mikroskop seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, sebagai bahan evaluasi, coba kalian sebutkan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dengan cara menunjukkan bagian-bagian itu pada mikroskop yang ada di sekolah kalian. Demikian materi pembelajaran mikroskop dan bagian-bagiannya. Semoga bermanfaat. Tiada hari tanpa belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.